Selamat pagi anak-anak ibu yang cantik dan ganteng. Pagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pagi hari ini kita masih belajar matematika, yaitu materi apa? Himpunan. Ya. Sebelum mulai belajar, ibu mau tanya dulu, di sini ada yang nggak hadir? Ada, Bu. Siapa? Faisal. Faisal dan Dwi. Zahra lagi? Zahra. Latifah. Oke, nanti ibu catat absennya ya. Lalu sebelum belajar kita tentunya akan berdoa terlebih dahulu. Ibu minta perwakilan dari ya, boleh dipimpin doanya? Ya, baik teman-teman, sebelum mulai kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Semoga hari ini belajarnya berlangsung dengan lancar dan bermanfaat ya. Jadi hari ini kita belajar tentang himpunan konsep dasar. Ya. Di sini ada gambar. Ada 3 gambar. Ini merupakan gambar susunan produk pada etalase di supermarket. Kalian sering lihat kan yang kayak gini? Iya. Biasanya di mana? Di Alfamart, di Indomaret, atau toko serba gitu ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Apakah produk tersebut disusun sesuai dengan jenisnya? Iya. Maksudnya kayak gimana disusun sesuai dengan jenisnya? Iya, boleh Aminda. Sabun sama sampo, pokoknya yang kimia-kimia disatuin, terus yang makanan-makanan atau minuman juga disatuin gitu, Bu. Oh iya, betul. Jadi mereka dipisah ya, yang minuman semua minuman, lalu yang bahan kimia atau buat cuci, buat ngepel dipisahin juga, dan makanan juga. Menurut kalian memungkinkan nggak di suatu supermarket mereka ini dicampur? Enggak ya? Kenapa? Jadi omongan supervisor ya? Karena kalau bahan kimia sama makanan dicampur, Iya. tumpah kan bahaya. ya betul, bisa terkontaminasi ya makanan atau minumannya. Dan biasanya juga kalau dulu pas masih ada zamannya dipakai plastik pun dipisah ya, yang makanan dan bahan-bahan kimia gitu, biasanya dipisah plastiknya. Oke. Nah, yang tadi kita omongin itu adalah semua termasuk himpunan. Jadi pengertian himpunan yaitu apa, baca? Sekumpulan objek atau benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Betul. Jadi sekumpulan objek, kumpulan minuman, kumpulan bahan kimia, dan kumpulan makanan yang bisa didefinisikan dengan jelas atau ditempatkan dengan jelas ya. Mereka semua masing-masing. Inilah yang disebut himpunan. Lalu ada nggak yang bukan himpunan? Coba kita lihat. Ada yang bukan himpunan. Yang pertama ada apa? Kumpulan makanan enak. Yang kedua ada Kumpulan bunga yang indah. Ya. Kenapa ini bukan himpunan? Karena nggak semua orang suka durian misalnya. Iya, coba di sini ada gambar durian. Ibu mau tanya siapa aja yang suka durian? Saya 1, 2, 3, 4. Yang nggak suka suka ya? Wah, lebih banyak ya. Kalian nggak mau nanya ibu suka apa enggak? Iya, suka. Ibu suka banget. Ibu suka banget ya. Jadi di sini ada beberapa reaksinya nih. Ada yang nggak suka, ada yang suka. Lalu untuk kumpulan bunga yang indah, perempuan itu sukanya bunga apa tuh di belakangnya? Tulip. Ya, kalau yang laki-laki Matahari. Ya, coba di sini siapa yang lebih suka bunga tulip? Ah iya. Atau nggak ibu mau nanya, Sabira sukanya bunga apa? Tulip. Kalau Reza? Oh, bunga matahari gitu ya. Jadi beda-beda ya orang. Ada yang suka durian, ada yang enggak. Lalu bunga juga. Kita suka si A sukanya bunga ini, si B sukanya bunga ini. Jadi itu merupakan bukan himpunan karena relatif ya, atau karena anggotanya tidak bisa diterapkan dengan jelas. Lalu ada contoh sehari-harinya. Nih, ini pasti ada di rumah kalian nih. Kumpulan apa? Baju ya. Lalu misalkan ada skincare atau ada bedak-bedak. Lalu yang di gambar sebelah biasanya ada di mana itu? Di dapur. Ya, biasanya punya orang tua kalian, punya ibu kalian. Jadi dia dipisah tuh. Yang bawang-bawang di bawah. Lalu ada yang bumbu-bumbuan di sana. Lalu ada alat-alat ya dipisahin gitu ya. Di rumah kalian coba diterapi kayak gini nggak, dipisah-pisah kak? Iya. Ya pasti gitu ya, biar nyarinya gampang dan gak ketukar-tukar. Ini juga pasti ya, emang ada di lemari kalian
mungkin bisa dirapiin lagi ya, biar bagus gitu. Jadi ini contoh sehari-harinya, termasuk himpunan karena dapat ditetapkan jenisnya dengan jelas ya, rapi tersusun. Oke, di sini ada tujuan pembelajarannya. Coba ibu mau baca Aurel, tolong baca. Tujuan pembelajaran yang pertama dapat membedakan kelompok yang merupakan himpunan dan bukan himpunan. Kedua, menentukan mana yang merupakan anggota dan bukan anggota himpunan. Yang ketiga, menyajikan himpunan dengan berbagai cara. Ya betul. Jadi tadi kita sudah berdiskusi ya. Ini termasuk yang satu, dapat membedakan kelompok mana yang merupakan himpunan dan bukan himpunan. Selanjutnya bakal kita pelajari. Ya, nih di sini ada himpunan dan bukan himpunan. Coba yang himpunan contohnya apa, baca? Bilangan genap antara 1 dan 10. Ya, bilangan genap antara 1 dan 10. Ya, coba sebutin berapa aja. 2, 4, 6, 8. Ya, gitu ya. Dan ini jangan lupa pakai kurung kurawal. Ini disebutnya kurung kurawal, beda sama kurung biasa. Kurung biasa kan cuma kayak gitu doang ya. Cuma ini ada lekuk-lekukannya sedikit ya. Itu berbeda. Lalu yang bukan himpunan, yang pertama baca. Anggota di kelas. Ya, kumpulan orang pintar di kelas. Kita garis bawahi kata orang pintar. Kenapa ini termasuk bukan himpunan? Karena bersifat subjektif dan tidak jelas siapa aja yang dimaksud. Kadang penilaian orang juga beda-beda ya. Coba ibu mau tanya misalkan menurut Retno, di teman-teman Retno ini siapa sih yang menurut Retno pintar gitu? Kan Aurel itu. Oh ya, coba kalau Gaitsa satu orang siapa? Aurel siapa? Nida, gitu beda ya. Jadi ukuran masing-masing kita tuh berbeda gitu. Lalu untuk yang nomor 2 apa? Kumpulan bunga yang indah. Betul ya. Jadi kita garis bawahi yang kata indahnya karena itu termasuk relatif juga. Tadi ada yang suka bunga tulip, ada yang lebih suka bunga matahari dan bunga yang lainnya. Jadi udah paham belum? Mana yang termasuk himpunan dan bukan himpunan? Oke. Apakah kalian bisa menyebutkan contoh himpunan yang lain yang kayak gini? Bisa. Apa coba? Bilangan ganda dari 1 10. 1 sampai 10, coba sebutkan apa aja? 1, Ya. 3, 5, 7, 9. Penulisannya gimana? Pakai kurung kerawang? Iya. Iya. Jangan lupa ya. Jangan pakai kurung biasa, oke? Ibu mau nanya, Ya. itu sebelumnya bilang genap antara 1 dan 10. 10 nggak ikut ya? Enggak, karena di antara senyumanmu antara 1 dan 10 di tengahnya maksudnya, gitu ya. Kecuali kita pakai tanda yang seperti ini, itu lain lagi. Yang kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, nah itu beda ya. Ini kalimatnya aja, kita pakai kata-katanya aja. Lanjut, di sini ada menyatakan anggota himpunan dan bukan anggota himpunan. Di sini kita mau menyatakannya gimana? Coba dibaca, Haikal, aku minta tolong baca. Oke, setiap benda atau objek yang terdapat dalam himpunan disebut anggota atau elemen dari himpunan itu. Nah, untuk menuliskan anggota himpunan dipakai notasi seperti Ya. elemen, dan untuk menuliskan bukan anggota dipakai notasi bukan elemen itu dicoret. Oke, cukup. Jadi di sini kita perbaiki bacanya bukan tapi elemen ya, atau anggota dari atau himpunan dari bisa. Jadi bentuknya memang seperti tapi kalau biasanya siku-siku ya, sudutnya ya. Tapi kalau ini enggak, tumpul. Begitu dia. Ya, dibedain antara nulis dan nulis notasi elemen. Nah, kalau termasuk elemen atau himpunan dari, kita pakainya yang ini. Ya, kalau kalimatnya bukan, kita tinggal pakai yang ini. Tinggal coret aja. Oke? Jadi contoh yang pertama, coba siapa yang mau baca? Ya, boleh. Anida. Singa merupakan elemen himpunan hewan karnivora. Dibaca singa merupakan anggota himpunan hewan karnivora. Ya, betul nggak? Singa itu hewan karnivora. Betul. Maka dari itu kita pakai yang ini. Iya. Ya, bukan yang ini. Oke, sekarang contoh yang kedua, siapa yang mau baca? Boleh, El. Burung bukan elemen himpunan hewan pipipan. Dibaca burung merupakan
Coba burung, bener nggak? Bukan hewan vivipar. Ya. Hewan vivipar tuh hewan apa? Melahirkan. Iya. Oke. Kalau yang melahirkan, itu tadi ya. Kalau yang bertelur, ovipar. Lalu ada yang bertelur dan melahirkan juga. Apa? Vivipar. Ya. Kalau burung berarti bertelur. Maka kita pakai vivipar. Oke, benar kan? Bukan, ya maaf ya, aduh ibu bingung ya. Benar. Burung bukan himpunan hewan vivipar karena vivipar itu melahirkan. Jadi dibacanya burung merupakan bukan anggota himpunan hewan vivipar. Alasannya karena dia ovipar. Gitu. Ya, di sini ada cara menulis himpunan. Jadi himpunan itu gak bisa ditulis asal ya, ada caranya. Yang pertama yaitu apa? Menuliskan sifat anggota. Kita misalkan pakai A. Himpunan A, jangan lupa huruf awal, yaitu bilangan ganjil lebih dari 3. Yang kedua, kita mendaftarkan anggotanya. Sebutkan anggotanya berarti berapa aja? 5, 7, 9 dan seterusnya. Gitu ya. Karena ini bilangan ganjil lebih dari 3. Kalimatnya cuma itu, nggak ada batasannya. Gitu ya. Kurang dari berapa? Nggak ada. Lalu yang ketiga, kita tulis notasinya. Ini penting banget untuk diingat. Penulisannya seperti ini, yaitu bagi A sama dengan kita bacanya X lebih dari 3. X merupakan himpunan bilangan ganjil atau anggota bilangan ganjil. Itu ya, jangan lupa nih penulisannya. Nah, kita lihat nih, saat mendaftarkan anggotanya ada angka 5, 7, dan 9. Nih, itu ya. Dan penulisannya juga notasi pembentuk himpunan. Jangan sampai salah menuliskannya ya. Oke, itulah tadi materi. Sekarang kita mau ke prakteknya atau games kita sebut. Oke. Sekarang sesuai instruksinya, buatlah kelompok berisikan 4-5 anggota. Coba, yuk dibikin. Yuk. Bikin 4-5 anggota. 3. Mungkin Dahlia 3. Oke, 3 aja nggak apa-apa. Baik, tapi 1, 2, 3, 4. Ada 4 kelompok. Ibu punya 3 LKPD. Oh, iya. Makanya ibu minta 4. 3, 4. 1 di sini kali. Siapa? L. Mau sini? Ya, boleh. Aku sini. Ya, boleh. Iya, pas kan? Sip. Udah. Kalau udah duduk sesuai kelompoknya, ibu minta 1 perwakilan. Coba diskusi siapa yang mau jadi perwakilan ya? Saya. Kelompok ini Anida, kelompok ini Dewi, kelompok ini Elvira, boleh maju. Lalu ambil LKPD-nya. Ambil, bawa ke kelompok. Oke. Dilihat LKPD-nya, halaman 1. Halaman pertama ada apa aja itu? Ditulis apa? Nama anggota. Ya, tulis nama anggotanya. Nama anggotanya ini Duren. Kayak pilih aja siapa yang mau jadi duren, siapa yang mau jadi apa. Oke, sudah diisi. Udah, Bu. Sudah? Oke. Coba di situ siapa yang jadi duren, yang ini siapa yang jadi duren? Nggak ada. Ini kamu yang ini? Siapa yang jadi sate? Siapa yang jadi bakso? Oke. Lanjut ya. Dibuka halaman kedua. Apa lo nggak ditanya, Bu? Iya, nggak apa-apa. Dia tuh Oke. Ya apa? Halaman kedua dilihat. Dibaca instruksinya. Udah?
Ada 3 kolom. Di situ fungsinya kalian membuat 3 jenis himpunan. Ibu mau yang pertama itu kan di situ ada ya. Kumpulan apa itu di situ? Himpunan kaki 4. Ditulis di judul kolom pertama. Sama kolom kedua juga, kolom ketiga juga. Ya. Oke. Sudah. Oke, udah? Udah semuanya? Oke, kita lanjut. Setelah udah, perwakilan kelompok 1 tugasnya untuk bolak-balik, ngambil ke depan, balik lagi, ngambil ke depan, balik lagi. Dan ada belum. Dan ada 1 orang yang tugasnya nulis. Sisanya mungkin support. Oke. Nah, jadi yang terakhir, kolom yang ketiga apa itu namanya? Teman kacamata. Ya. Ibu tidak mengharuskan untuk temannya difoto, di print lalu ditempel mukanya, enggak ya. Tapi ibu minta parafnya aja sama nama. Kalau terbukti dia itu benar pakai kacamata gitu. Ya, kalian tahu apa sih teman-teman dia pakai kacamata? Sabira dong. Nah, itu kan pakai. Ibu nggak harus gini. Misalkan dia aslinya pakai kacamata, tapi hari ini nggak pakai, terus nggak ditulis. Enggak, intinya dia pernah pakai kacamata, minus gitu. Ya, oke? Ya. Dan 1 jenis himpunan, dengerin ibu dulu. 1 jenis himpunan, ibu minta 3 nama aja yang didaftarkan, 3 nama. Jadi di hewan ada 3 nama hewan, di buah atau sayur ada 3 nama, lalu di nama yang berkacamata 3 juga. Gak usah lebih dari 3 ya, tapi jangan kurang dari 3 juga. Oke? Duduk dulu. Oke, nanti kalau ibu bilang mulai, kalian cari. Peraturannya tertib, jangan rusuh, dan ngerjainnya yang rapi. Karena biar bisa ibu baca dengan jelas. Bentar Bu. Ya, ada yang mau nanya? Maksudnya nanti ngambil gambar itu tempel. Iya, jadi perwakilan yang bolak-balik ini kalian maju, kalian pilih mau kolom apa dulu yang diisi. Misalkan buat dulu atau hewan dulu atau orang dulu. Nah, kalau udah nentuin, kalian cari nih himpunannya, gambarnya. Boleh langsung ambil 3. Boleh? Boleh. Setelah itu, ibu udah bikin di sini ada double ticknya. Jadi kalian tinggal buka dan ingat sampah ininya, double ticknya jangan beralakan ya, disimpan. Lalu kalau udah ditempel 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke? Kalau ngambil 99 boleh? 8 sih, 3-nya tanda tambah. Kayaknya 3 dulu aja ya. Enggak? Ronde 1, 3, ronde 2, 3. Ya, gitulah ya. Nah, ibu juga mau dituliskan nama objeknya. Ya. Jadi ini pengetahuan umum kalian juga nih. Ada objek ini namanya apa? Buah apa, sayur apa, atau hewan apa? Ya? Ngerti? Oke. Dimulai dah. Tunggu, ibu kasih waktu. Ibu lupa. Udah ya, ibu. Oh, ada waktu sih, Bu. Ada dong. Ini cepet-cepetan. Tambah-tambahan akhirat. Lama-lama. Udah, tadi dulu Bu kalau tanda tangan gimana? Berarti minta ke yang enggak mau. Maaf aja, maaf. Sama namanya. Ibu kasih waktu. Halo. Halo. Ibu kasih waktu 5 menit, oke? Mulai dari sekarang. Wow, tertib. 3 dulu ya, ibu ngeliatin loh. 3 dulu ibu ngeliatin. Boleh. Ada yang tugasnya nempelin dan nulis. Ayo. 3 dulu. 3 dulu. Nanti hasilnya kita koreksi ya. Apakah benar yang mereka pilih? Enggak ada pertanyaan. Ibu udah. Aku udah. Ditulis namanya, kalau selesai semua bawa ke depan. Yang paling cepat pertama dapat hadiah spesial. Ini L ya? Ini apa ya? Ibu pegang.
Sudah Ibu. Makasih ya. Oke. Semuanya selesai sebelum waktunya habis. Sekarang kita cek. Ada pertama ada kelompoknya Dewi. Ini Elvira. Ada Retno sebagai apel, ada Haikal sebagai bakso, ada Aura sebagai jagung dan Elvira sebagai sate. Yang pertama ada himpunan hewan berkaki 4. Mereka tulis. Yang pertama ada hewan ini mereka tulis kanguru. Yang kedua buaya. Apakah buaya berkaki 4? Iya. Mereka tulis buaya betul. Lalu kodok 4 betul. Lalu ada himpunan buah atau sayuran berwarna hijau. Mereka tulis yang pertama apel hijau atau apel malang betul? Ya. Lalu yang kedua sawi, yang ketiga mangga. Kulitnya apakah mangga warna hijau? Ada Bu. Ada warna kuning. Ada warna hijau. Ya salah. Oke, di sini kita pakai standarnya warna buahnya ya, bukan kulitnya. Karena kan yang di coba sekarang kita pikir ya, kita makan kulit atau buahnya? Tapi ada mangga warna hijau emang ada. Yang nggak kasih asam. Kalau tapi kalau mangganya udah matang warnanya apa? Ya, saya suka oranye. buat kerja. Oke. Iya, karena hewan itu mau semua yang 4 ini dianggapnya kaki. Oke. Ya, jadi ini mangga nggak termasuk ya. Oke. Lalu dengan Ibu, lalu ada himpunan teman berkacamata. Yang pertama ada Elvira, apakah benar? Lalu ada Aurel, benar? Lalu ada Haikal. Di sini Ibu tandain yang salah ya. Lalu yang kedua, tadi yang kedua ada kelompoknya ini ya. Anida. Iya, Anida. Yang pertama dia hewan berkaki 4. Dia pakai gambar ini mereka. Lalu hewannya rusa, apakah benar? Ya. Lalu ada hewan anjing, betul. Lalu ini hewan gajah. Gajahnya lagi. Ini pakcoy, betul. Sawi pakcoy. Yang kedua ada angsa. Brokoli, betul. Lalu teman yang berkacamata ada Sabira, apakah benar? Iya. Anida, Raisa, iya. Ibu hafal yang berpakai kacamata. Oke. Lalu punyanya Dewi. Ada yang lagi banyak sama ada apa? Sapi. Lalu yang kedua ada kucing. Yang ketiga ada apa ini? Nggak tahu itu ya. Aku beruang ini. Ini mungkin setengah ya, ini ya. Lalu buahnya ada melon betul, alpukat betul. Melon ada yang orange, melon buahnya. Melon yang makan itu melon ada hijau. Sekarang jagung, apakah jagung hijau? Padahal Ibu masih ada jeruk nipis loh. Ya, jagung ya. Jagung tuh cuma kulitnya aja yang hijau ya. Lalu ada yang berkacamata, ada Dewi, betul. Ada Gaitsa, ya. Lalu ada Anita, betul. Jadi untuk keseluruhan Susah ada kamera. poin yang paling gede itu kelompoknya Anida. Lalu untuk poin terbesar yang kedua ada kelompoknya Dewi. Lalu poin terbesar nomor 3 ada kelompoknya Elvira.
mengerjakan ini, kalian bisa juga ngerjain di rumah, ngumpulin data apa aja, misalkan yang lainnya gitu ya, baju orang yang pakai baju warna putih. Sekarang siapa aja coba orang yang pakai baju warna putih? Dewi. Haikal, Dewi. Ya ada Gaisa, Dewi dan Haikal. Lalu yang biru-biru ada kan? Oh Elvira doang sama Yasmin. Ya gitu ya. Selain ini kalian bisa bikin yang lain juga. Oke. Baik. Untuk materi hari ini sekian saja. Berarti saatnya review. Coba dari pertama apa aja yang mau kita pelajari? Pengertian himpunan. Ya. Bedain yang himpunan sama bukan himpunan. Betul. Terus habis itu cara nulis himpunan. Sama game. Sama game. Mana gamesnya seru nggak? Seru. Ya. Bisa kalian terapin di sehari-hari juga ya gamesnya ya dengan konteks yang lain. Oke? Baik. Ibu senang antusias kalian sangat happy ya, sangat senang sekali. Ya, walaupun ada yang salah-salah dikit, gak apa-apa. Kita belajar dari kesalahan, oke? Tenang aja, nanti bakal ada hadiah untuk rasa terima kasih ibu ke kalian karena udah aktif, oke? Baik, pelajaran akan diakhiri. Tadi kita di awal tuh berdoa, maka kita akhiri dengan doa juga. Ibu minta pimpin doanya. Membaca doa. Baik. Assalamualaikum